إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, kita akan sedikit mengingatkan mengenai satu surat yang mana dulu para sahabat ketika berjumpa dengan temannya, ketika bertemu dengan temannya, berbincang-bincang dengan temannya, mereka selalu mengingatkan mengenai surat tersebut. Suratnya begitu pendek, tetapi para ulama mengatakan seumpama seorang muslim memahami makna dan isi surat tersebut, maka sudah cukup baginya sebagai bekal keberhasilan dia di dunia maupun di akhirat. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi husr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi masa. Kita diajak untuk berpikir mengenai masa, mengenai waktu. Waktu 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang telah lewat. Tidak ada satupun di antara kita yang duduk dalam majelis ini yang sudah hidup di dunia. Bapak-bapak, anak-anaknya, tidak ada satupun di antara kita yang 100 tahun yang lalu sudah hidup di dunia. Waktu 100 tahun yang akan datang, masa 100 tahun yang akan datang, hampir bisa dipastikan seluruh yang duduk dalam majelis ini tidak mungkin ada yang bertahan sampai 100 tahun ke depan. Begitu cepat Allah datangkan manusia, kemudian panggil, datangkan manusia, kemudian panggil, silih berganti. Maka kalau orang merenungi mengenai masa, dia akan bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia ini, untuk apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenungi mengenai masa ini mengajak kita untuk membaca sejarah, untuk mentelaah kembali sejarah, untuk mengingat kembali tentang sejarah. Dulu ada raja namanya Fir'aun. Begitu gagah, berwibawa. Semua orang takut, tidak pernah sakit. Masya Allah. Sampai iblis pun terkagum-kagum, terheran-heran dengan Fir'aun ini. Dulu Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan. Sampai iblis ini terheran-heran. Iblis mengatakan, "Hei Fir'aun, bukannya kamu itu murid saya, bukannya kamu itu anak didik saya, tapi saya ini sebagai guru kamu,
Sejahat-jahatnya saya itu nggak berani, aku jadi Tuhan itu nggak berani. Kamu tuh memang murid yang sukses. Sehingga orang-orang pada zaman itu mengira Fir'aun ini tidak mungkin kalah. Istananya begitu besar, mencakar langit. Piramid-piramid yang gagah-gagah, kokoh-kokoh. Mereka mengatakan rakyat-rakyatnya tidak mungkin Fir'aun kalah. Tidak mungkin Fir'aun binasa, Fir'aun hancur, tidak mungkin. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika datang ajalnya, ketika datang makhluk Allah yang namanya masa, maka kegagahan Fir'aun, keperkasaan Fir'aun, ini dimakan oleh masa, dilumat habis sampai seakan-akan tidak pernah ada di muka bumi. Fir'aun yang gagah seakan-akan hilang, tidak tampak apa-apa. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah hidup. Dulu ada kerajaan namanya Persia, kekuasaannya hampir separuh dunia. Romawi begitu juga, kekuasaannya begitu besar. Di Jawa ada kerajaan namanya Majapahit, patihnya Gajah Mada, rajanya Brawijaya, menguasai Nusantara. Tidak ada satupun orang yang mengira Majapahit bisa hancur, tidak ada. Di Jawa Barat sana ada kerajaan Pajajaran, rajanya Siliwangi, yang kehebatannya ini Masya Allah, bisa berubah menjadi harimau katanya. Pangerannya Kian Santang. Mana mereka semua? Ketika datang makhluk Allah yang namanya masa, Brawijaya, Persia, Romawi, Kisra, semua hilang lenyap, dimakan oleh masa. Jadi masa ini adalah makhluk Allah yang tidak tampak. Tetapi Allah jadikan masa ini sebagai asbab kehancuran makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu. Kalau kita merenungi mengenai sejarah, maka kita akan menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang kuat. Yang dulu pernah kuat, sekarang sudah tidak kuat. Versi yang kuat, sekarang sudah tidak kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merenungi masa yang lalu, dulu kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berencana untuk datang ke dunia musyawarah dengan bapak kita, minta tanda tangan DPR, MPR, tidak pernah. Tidak pernah berencana untuk datang ke dunia, tiba-tiba brojol sampai ke dunia. Kita nggak pernah berencana mau lahir di Indonesia, nanti warna kulitnya seperti apa, wajahnya seperti apa, tidak pernah kita rencanakan. Tiba-tiba sudah lahir, tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba sudah jenggotan, tiba-tiba sudah ngantuan. Ini bagaimana ini? Kalau kita merenungi masa yang akan datang, maka kita akan simpulkan bahwa kita ini hanya seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki apa-apa. Banyak orang mengatakan, ini rumah saya, ini tanah saya, mobil saya, ini istri saya, anak saya. Tapi orang jarang bertanya, saya ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, saya ini modal dengkul. Dengkul pun kita tidak punya. Ini saya bisnis ini hanya modal nekat saja Pak. Nekat pun kita tidak punya. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Diri kita sendiri pun kita tidak memiliki. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungi lagi masa yang akan datang, kenapa kita begitu cepat? 50 tahun Allah panggil kita, 60 tahun atau 70 tahun Allah panggil kita. Begitu cepat. Maka orang akan menyimpulkan, akan bertanya, apa tujuan Allah mengirim saya ke dunia ini apa? Apa tujuan saya diciptakan itu apa? Kalau masalah ini tidak ada yang boleh menjawab. Orang-orang kafir mengatakan, sudah, berbuatlah sesuka kamu. Kalau mati selesai. Nah, itu kan menurut kamu.
Apakah kamu yang menciptakan saya? Tidak. Raja-raja mengatakan, sudah, berbuatlah, nanti kalau mati urusannya selesai semua. Mati sebar kabeh. Itu menurut raja. Apakah raja menciptakan kita? Yang pantas menjawab ini hanyalah pencipta sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim 124.000 nabi untuk menjelaskan sebenarnya apa tujuan kita dikirim ke dunia ini itu apa. Programnya itu apa? Program yang pertama, para nabi menjelaskan, manusia di dunia ini akan diuji. Mau amal agama atau tidak. Mau memperjuangkan agama atau tidak. Mau iman dengan para nabi atau tidak. Program yang kedua, manusia akan dimatikan. Tidak ada satupun orang yang mampu menolak ini. Kalau sudah waktunya mati ini, tidak ada satu orang pun, baik raja-raja, rakyat, pejabat, yang bisa menolak. Kita berpikir, kita ingat, dulu teman-teman kita yang sekarang sudah meninggal, mereka bagaimana berusaha untuk bertahan hidup. Mereka makan yang bergizi, mereka olahraga, mereka tertawa bareng bersama kita, senyum bareng, keluar bareng, duduk bayan bareng. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Ketika Allah putuskan untuk memanggil mereka, maka siapapun dia, baik sejahat-jahatnya orang seperti Fir'aun, atau sebaik-baiknya orang seperti yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian program yang ketiga, manusia akan dibangkitkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia untuk kedua kalinya. Kalau dulu dihidupkan, dibangkitkan, diciptakan untuk ujian, sekarang diciptakan untuk hari pembalasan. Nanti akan diumumkan satu persatu. Diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri hasil ujian. Pengumumannya lama nih, hari kiamat nih. Selama 50.000 tahun. Akan dipanggil Fulan bin Fulan. Telah berhasil dan tidak akan celaka selama-lamanya. Allah akan umumkan Fulan bin Fulan sukses dalam ujian dan akan bergembira selama-lamanya. Fulan bin Fulan, na'udzubillahi min dzalik, telah gagal dalam ujian dan akan celaka selama-lamanya. Masya Allah. Disitulah keadaan yang paling menegangkan. Pengumuman terakhir yang diumumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam ujian, mereka betul-betul bergembira. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka dirombong-rombongkan, dikelompok-kelompokkan menuju surga. Dipersilahkan menuju tempat yang paling indah. Karena di dunia mereka rombong-rombongan, makan jamaah, keluar jamaah, sholatnya jamaah, zikirnya rombong-rombongan. Maka di akhirat pun akhirnya dirombong-rombongkan untuk menuju surga. Di surga sudah dijemput oleh para malaikat. Mereka mengatakan, tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah sukses. Kalian telah berhasil. Silahkan masuk surga selama-lamanya. Masya Allah. Bagaimana keindahan suasana ketika itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau kesuksesan dunia ini hanya kesuksesan yang sifatnya itu sementara. Orang tamat SMA mengatakan, saya sudah sukses, dapat ijazah SMA. Ternyata datang masalah lagi. Dia harus masuk ke perguruan tinggi. Setelah masuk perguruan tinggi, dia merasa saya sudah sukses. Ternyata belum juga. Dia belum dapat pekerjaan. Maka dia memikul ijazahnya ini. Dipikul ke sana kemari.
Ngelamar pekerjaan, puter berbulan-bulan nggak dapat pekerjaan. Di sana ditolak, di sini tolak. Akhirnya dapat pekerjaan juga. Setelah dapat pekerjaan, ini belum selesai juga. Ternyata belum punya istri. Nyari istri ke sana kemari, nggak dapat, nggak laku-laku. Sudah laku, nggak cocok lagi. Kalaupun cocok, ternyata belum punya anak. Maka dibawa ke pengobatan herbal alternatif supaya punya anak. Setelah punya anak, wah saya sudah sukses. Ternyata anaknya nakal lagi. Bapaknya pusing lagi. Kalaupun tidak nakal, anaknya menggembirakan, anaknya berprestasi. Ketika anaknya sudah sukses, istrinya sudah nurut, ternyata jantung bapaknya sudah mau cepot. Tidak ada kesuksesan di dunia ini. Hasilnya itu nol. Kalau orang nggak amal agama itu hasilnya nol. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi husr. Seluruh manusia dalam kerugian. Yang kaya rugi, yang miskin juga rugi. Raja-raja rugi, rakyatnya rugi. Tidak ada yang tidak rugi. Semakin banyak hartanya, semakin besar kerugiannya. Saya sudah dapat uang 1 miliar. Oh, berarti Bapak rugi 1 miliar. Nah, ini ilmu apa ini? Saya punya rumah, punya tanah 100 hektar. Berarti Bapak rugi 100 hektar. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak yang kita tinggalkan. Kalau orang punya anak, istri, rumah, tanah. Kalau dia mati, meninggalkan anak, istri, rumah, tanah. Kalau orang nggak punya apa-apa, nggak meninggalkan apa-apa berarti. Semakin banyak harta, semakin banyak kerugiannya. Yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman itu betul-betul rugi. Setiap hari dia berpikir bagaimana hubungan saya dengan anak saya baik. Hubungan saya dengan bos saya baik. Hubungan saya dengan presiden, dengan tetangga baik. Tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan saya dengan pencipta presiden. Dia tidak memperdulikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini serugi-ruginya manusia ini. Orang yang nggak iman itu betul-betul sangat bodoh. Itu cacing, itu dipelajari 9 tahun. Ada dokter cacing. Jadi mengintip cacing itu, meneliti cacing selama 9 tahun. Cacing mereknya, cacing apa, modelnya apa, geraknya gimana, khasiatnya apa, panjangnya berapa, anaknya berapa. Itu serangga itu di Australia dipelajari 5 tahun. Wereng itu, belajar wereng itu 5 tahun. Belajar sifatnya wereng itu 5 tahun. Tapi dia tidak mau mengenal sang pencipta segala-galanya. Perkara yang kecil-kecil dipelajari dengan detail. Tapi perkara yang besar, pencipta langit, pencipta bumi, begitu mudah dia lupakan. Orang yang kafir itu betul-betul Masya Allah. Kasihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Beliau makhluk yang paling sempurna, wajahnya paling sempurna, tangannya paling sempurna. Wa ajmala minka lam tara qattu 'aini. وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. Satu penyair mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah mataku ini melihat wajah yang lebih sempurna, manusia yang lebih sempurna melebihi engkau ya Rasulullah. Tidak ada seorang wanita pun yang pernah melahirkan anak yang lebih sempurna melebihi engkau ya Rasulullah. Engkau diciptakan bebas dari segala cacat, seakan-akan engkau diciptakan atas maumu sendiri. Engkau pengen wajah seperti apa, tangan seperti apa, Allah semua turut. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. La yuqabilu ahadan bima yakrah. Beliau tidak pernah menghadapi seseorang dengan perkara yang dia benci. Nabi itu menggembirakan terus. Ketika beliau menjelang wafat,
beliau memanggil sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti? Siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Maka sahabatnya diam semua. Nabi itu sempurna, nggak pernah menzalimi orang sedikit pun. Hendaklah membalas sekarang juga. Saya tidak mau memiliki urusan dengan sahabat-sahabat saya di akhirat nanti. Ini akhlak yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu sahabatnya angkat tangan. Ya Rasulullah, dulu dalam satu peperangan, engkau pernah memukul saya ya Rasulullah. Padahal sahabat ini salah. Atau Rasulullah tidak sengaja. Maka Nabi mengatakan, silahkan membalas sekarang juga. Silahkan membalas. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukul saya tidak menggunakan baju ya Rasulullah. Sekarang engkau menggunakan baju. Saya ingin baju engkau dilepas ya Rasulullah. Pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, yang mana dunia ini diciptakan hanya karena untuk memuliakan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu tinggi akhlak beliau, beliau membuka bajunya untuk dibalas oleh sahabatnya. Masya Allah. Maka tampak badan beliau yang begitu putih bercahaya. Sahabat-sahabat yang lain sudah pada nangis. Tapi yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, silahkan, balas sekarang. Balas sekarang, balas. Saya ridho. Maka sahabat tadi ternyata yang diinginkan bukan seperti itu. Nabi langsung dirangkul, langsung dipeluk. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, inilah yang saya maksud ya Rasulullah. Saya ingin tubuh saya bersentuhan dengan engkau, sehingga tubuh saya tidak bisa dibakar oleh api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini hanya karena asbabnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dr. Iqbal menggambarkan kemuliaan Rasulullah. Beliau mengatakan, saya datang ke Madinah untuk sowan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika saya sowan, ternyata Masjid Nabawi ini sesak penuh dengan orang-orang yang begitu berwibawa, menggunakan baju-baju mewah, menggunakan mahkota-mahkota, tampak tampan-tampan. Ini rombongan siapa ini? Maka saya tanya pada istiqbalnya, itu rombongan siapa itu? Oh, mereka adalah rombongan para khalifah-khalifah dan raja-raja Islam. Itu yang baju putih depan, yang begitu berwibawa, itu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Belakangnya yang tegap, itu namanya Sayyidina Umar. Yang lembut, samping kanan agak pojok, itu namanya Sayyidina Utsman. Itu yang kelihatan gagah belakang, itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem. Yang hidungnya pesek belakang itu Raden Patah. Mereka datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghaturkan terima kasih mereka kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkat perjuangan engkau, berkat ilmu engkau, berkat rohaniah engkau, kami menjadi khalifah-khalifah, kami menjadi pimpinan-pimpinan ya Rasulullah. Mereka semua menampakkan terima kasih mereka kepada Rasulullah. Datang rombongan kedua, aneh lagi nih, bawa kitab semua, tundukkan pandangan semua, wajahnya bersinar-sinar. Ini siapa ini? Saya bertanya pada bagian istiqbal, ini rombongan siapa ini? Oh, ini rombongan para ulama dan imam-imam mujtahidin. Itu yang membawa bendera itu namanya Mu'adz bin Jabal, pimpinan para sahabat, pimpinan ulama. Belakangnya itu Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kau pelajari ilmunya itu orangnya itu tampan sekali kan. Yang bukan orang Arab itu namanya Abu Hanifah. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkat ilmu engkau ya Rasulullah, sehingga kami jadi para ulama, kami jadi pimpinan-pimpinan ulama. Ilmu kami dibaca di mana-mana. Ini hanya berkat engkau ya Rasulullah, bukan yang lain. Asbab engkau saja ya Rasulullah. Datang rombongan ketiga ini aneh lagi nih, gak bisa dipandang. Kalau mandang matanya sakit, saking wibawanya ini, Masya Allah, ini siapa ini? Maka saya tanya pada istiqbal, ini rombongan siapa ini? Kenapa nur mereka, roh mereka ini betul-betul luar biasa, ini siapa ini? Oh, ini rombongan para aulia, para wali-wali Allah ini.
Itu yang paling depan, yang pimpinannya itu namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu. Yang dipelajari itu, wiridnya 1000 tahun. Yang belakang itu namanya Syekh Muhammad Ilyas, pimpinan Jamaah Tabligh. Itu Wali Songo ada, Sunan Kalijaga juga ada, Sunan Ampel juga ada. Mereka sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah." Berkat rohaniah engkau ya Rasulullah kami jadi wali-wali, jadi kekasih-kekasih Allah, jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang rombongan terakhir. Ini lebih aneh lagi nih. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang bajunya jubah, pakai serban. Ada yang pakai peci Pak RT juga ada. Ada yang pakai koko. Ada yang pakai, Masya Allah, pakai sarung saja. Macam-macam. Ada yang brewok, ada yang nggak punya jenggot juga. Ada yang putih, tampan, ada yang jelek juga. Ini rombongan siapa ini? Maka saya tanya pada Istiqbal, ini rombongan siapa ini? Oh, ini rombongan Jamaah Tabligh. Mereka sowan pada Rasulullah, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Kami ini orang-orang bodoh ya Rasulullah, tinggal jauh dari Madinah, di Indonesia sana, gak pernah berjumpa dengan engkau 1400 tahun setelah wafatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi berkah doamu ya Rasulullah, berkah perjuanganmu ya Rasulullah, kami dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama ini. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman dengan para malaikat. Iman dengan para malaikat itu bagaimana? Kalau orang iman dengan para malaikat, dia yakin di sekitarnya ini banyak malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang datang ketika Jumatan, ada malaikat yang taskil juga ada. Dulu ada seorang ulama, ini hendak keluar fisabilillah. Ketika dia mau berangkat fisabilillah, maka dia punya satu barang. Ini saya punya satu barang, nanti akan saya jual ketika saya keluar untuk tambahan bekal. Kemudian beliau ini tertidur. Ketika tertidur, ada malaikat yang laporan, jamaah, hari ini yang keluar 100 jamaah, Fulan bin Fulan keluar fisabilillah, rute Jakarta. Fulan bin Fulan keluar fisabilillah, rute Temboro. Ketika malaikat tadi menyebut nama ulama tadi, mengatakan Fulan bin Fulan keluar untuk menjual barangnya, maka ulama tadi marah. Tuhan, malaikat, gimana kamu itu? Saya ini keluar fisabilillah. Barang itu hanya tambahan saja. Itu pun saya gunakan untuk bekal fisabilillah juga. Maka malaikat tadi mengatakan, selagi niat kamu nggak kamu rubah, nggak 100% semata-mata karena Allah, nanti akan saya laporkan Allah kamu keluar untuk menjual barang kamu. Ini saya fisabilillah, ini jual barang bertambahan aja. Tidak bisa. Kalau niat kamu nggak 100% karena Allah, saya laporkan Allah kamu keluar untuk menjual barang dan kamu tidak dapat pahala apa-apa, bahkan dapat dosa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita luruskan niat kita, luruskan iman kita, kita keluar fisabilillah. Kita keluar itu bagaimana 100%. Bukan karena reaksi karena masyarakat umat ini sudah rusak, maka saya keluar. Tidak. Keluar itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, 40 tahun di Madinah, 40 tahun di Mekah, beliau tidak dakwah apa-apa. Padahal Mekah itu orang tawaf nggak menggunakan pakaian, telanjang tawafnya. Tapi Nabi nggak berbuat apa-apa. Ketika datang, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, kemudian Nabi bangkit berjuang dan tidak ada henti-hentinya. Jadi bagaimana kita kembalikan asas dakwah ini? Keluar karena taat perintah Allah, bukan karena yang lain. Tapi setan itu pintar, ini datang. Kamu keluar untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki kehancuran, kerusakan-kerusakan. Bukan. Kita keluar karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.